Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini Xiaoyan datang ke dimensi Taman Lingpu. Bahan obat utama untuk memurnikan pil racun Tianling ditanam di dekat rumah gubuk. Sambil berjalan mendekat, matanya menunjukkan kilauan. Itu karena 10 benih bahan obat berbeda yang ia kubur sebelumnya. Semuanya pecah dari tanah hitam dan menumbuhkan sebuah cabang serta dedaunan. Tidak buruk. Bisa mempunyai ladang tanaman obat semacam ini secara alami akan menghemat banyak usaha, ucap Xiaoyan sambil berjongkok untuk memeriksanya. Dia tidak menyangka bahwa semuanya tumbuh begitu cepat hanya dalam waktu sesingkat ini. Meskipun belum cukup umur, tapi sudah di luar imajinasinya untuk dapat berkembang sedemikian rupa. Melihat taman Lingpu di depannya, Xiaoyan mulai merasakan seperti apa keadaan pikiran Zuzang setelah dia berdiri di puncak dunia. Apakah dia akhirnya cukup bosan sampai mengisi ladang tanaman obat di dalam pagoda emas? Dari lantai 1 hingga lantai 14, setiap lapisan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dan setiap lapisan baru akan menyesuaikan berdasarkan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu apakah ini merupakan pengaturan yang telah dibuat oleh Zuzang. Yang tidak terduga adalah, bahkan Taman Lingpu dipindahkan ke dalam pagoda emas, membiarkan Xiaoyan mengolah bahan obatnya sendiri. Penguasa istana Chen belum dibangkitkan. Masih ada waktu untuk menambahkan bahan obat di sini. Sebelum aku bertemu Ning Yao, aku harus memiliki sarana untuk mengatasi racunnya, gumam Xiaoyan. Setelah berbicara, dia masuk ke dalam rumah gubuk mengambil cangkul hitam lalu membawanya keluar. Sama seperti terakhir kali, cangkul ini terasa berat, yang mana dapat dijadikan pelatihan tubuh fisik. Kali ini Xiaoyan tidak menggunakan teknik penggabungan tubuh dengan Klan Yuanzhen, tetapi mengandalkan tubuh fisiknya sendiri untuk melakukan semuanya. Bagaimanapun, Xiaoyan juga seorang praktisi keabadian fisik. Kekuatan energi dan darah yang berasal dari tubuh aslinya sudah sangat kuat. Penempaan dari 3 jenis inti guntur sudah menjadi dasar yang tak tertandingi bagi orang lain. Selain itu, tubuh fisik Xiaoyan berasal dari tubuh Zuzang. Hanya dengan begitu dia bisa menyempurnakan darah ras Yuanzhen dan membiarkannya memiliki kualifikasi untuk mencapai praktisi keabadian fisik. Xiaoyan bukanlah ras Yuanzhen, namun dia mampu membudidayakan keabadian fisik bintang 3. Jika klan Yuanzhen masih ada, sudah pasti mereka akan memburunya. Klan Yuanzhen tidak pernah melepaskan siapapun yang menyentuh warisannya. Mereka memusuhi siapapun yang merampas ciptaannya. Kembali ke pembahasan utama. Pada saat ini Xiaoyan terus mengayunkan cangkul hitam di tangannya dan menggali 20 lubang berturut-turut. Baru kemudian dia mengubur benih tanaman obat yang berbeda. Bagus, selanjutnya aku hanya perlu menunggu, gumam Xiaoyan. Setelah menanam 20 tanaman obat ini, Xiaoyan menyeka keringat di dahinya. Dia mengalihkan pandangannya pada 10 tanaman obat yang memiliki cabang dan daun yang subur. Kalau 10 tanaman ini bisa matang secepatnya, aku akan menyempurnakan pil Tianling pemecah racun, gumam Xiaoyan. Kekuatan 5 elemen saja tidak cukup. Cahaya memiliki atribut api. Agar tanaman ini bisa tumbuh dengan cepat, kamu masih harus menyerap lebih banyak energi dari atribut lain ke dalam Taman Lingpu, ucap Zanlao. Sosok Zanlao muncul kembali. Meskipun dia tidak banyak mengajari Xiaoyan, tapi dia akan tetap keluar untuk membantu mengatasi keraguan Xiaoyan. Ya, terima kasih atas bantuan Zantua, ucap Xiaoyan masih menangkupkan tangannya dengan hormat. Tidak peduli apa, hubungan keduanya sangat familiar. Hanya mereka yang memperhatikan etika yang dapat memenangkan rasa saling menghormati. Tetapi saat mengekstraksi kekuatan 5 elemen, kamu tidak boleh menghirupnya secara langsung. Kamu masih perlu untuk menghindari paparan pagoda emas ini. Kamu seharusnya juga tahu bahwa saat kekuatanmu menjadi semakin kuat, tingkat kontak dengan pagoda emas menjadi lebih tinggi. Terlebih lagi bepergian keliling dunia akan meninggalkan jejak di dalamnya dan kamu harus lebih berhati-hati lagi, ucap Zanlao. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Sentua,
Aku ingin menanyakan sesuatu, ucap Xiaoyan. Jangan ragu, katakan saja, ucap Zanlao. Dia tidak pernah menolak permintaan apapun dari Xiaoyan. Apakah pagoda emas ini ada hubungannya dengan alam dewa kekacauan? Tanya Xiaoyan. Ini adalah tebakannya. Mungkin hanya Zanlao yang bisa menjawabnya. Bahkan jika Xiaoyan saat ini sudah mencapai tingkat keabadian, rahasia pagoda emas masih seperti koridor tanpa dasar. Xiaoyan tidak bisa melihat akhirnya sama sekali. Sampai sekarang Zanlao tetap meminta Xiaoyan untuk selalu waspada agar menghindari paparan. Bisa ditebak bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pagoda emas seharusnya didasarkan pada keabadian dewa. Hanya saja Xiaoyan penasaran dengan asal-usulnya. Apakah seperti yang dia duga? Pada saat ini Zanlao akhirnya membuka mulutnya untuk menjawab. Sepertinya kamu sudah melakukan kontak dengan alam dewa kekacauan. Seperti yang kamu katakan, pagoda emas ini memang berasal dari alam dewa kekacauan, ucap Zanlao. Zanlao tidak tahu bahwa Xiaoyan pernah pergi ke alam dewa kekacauan. Memang benar bahwa seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, frekuensi kemunculan Zanlao sudah sangat rendah. Alasan mengapa dia mengatakan ini, mungkin karena dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan sudah bersentuhan dengan alam dewa kekacauan. Apakah itu juga ada hubungannya dengan raja dari alam dewa kekacauan? Tanya Xiaoyan. Ya, dan itulah yang kami takuti, ucap Zanlao. Xiaoyan segera teringat saat pertama kali dia memasuki alam dewa kekacauan. Dia menjadi salah satu dari ribuan tokoh biru yang sedang menghadapi kemarahan raja. Pada saat itu raja sedang mencari sesuatu yang tidak pernah ia temukan. Justru karena itulah dia sangat marah. Mungkinkah pagoda emas inilah yang sedang dicari raja dewa kekacauan? Ucap Xiaoyan mendesis dingin. Dia hampir musnah di tangan sang raja. Keberadaan di alam dewa kekacauan sangat tak terbayangkan bagi Xiaoyan. Dan raja alam dewa kekacauan bahkan lebih misterius lagi. Atas pertanyaan Xiaoyan, Zanlao tidak mengelak sama sekali. Dia melihat Xiaoyan lalu mengangguk ringan. Itu benar, ucap Zanlao. Jawaban ini sontak saja langsung membuat hati Xiaoyan terguncang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Di episode kali ini durasinya sangat pelit banget guys ya. Mimin udah berusaha semaksimal mungkin. Semoga Sobat Noba semua tetap puas dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.